Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas bagaimana peran kedokteran forensik bagi penyelidikan ya. Masih bersama dengan narasumber kita Dr. Sigit Kirana, spesialis forensik dan mediko legal. Nah, dokter ada nggak sih dok kira-kira kasus kematian gitu yang sulit dipecahkan dok penyebabnya? Biasanya sepertinya kondisinya seperti apa dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara forensik itu tadi kan saya bilang untuk memperterang perkara, tapi ternyata ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki gitu ya untuk membantu memperterang perkara. Ada beberapa hal sebenarnya, yang paling penting dua nih. Yang pertama kondisi jenazahnya, yang kedua alat-alat pemeriksaan penunjang yang seringkali belum kita miliki nih. Yang pertama kondisi. Nah, kondisi ini jelas ketika jenazahnya itu sudah mengalami proses pembusukan yang cukup parah gitu, sehingga kita nggak bisa lagi melihat apakah ini ada luka atau tidak. Lukanya ini luka memar atau luka apa gitu ya, itu sulit. Nah, tadi saya bilang kalau diperiksa kan bisa diperiksa di laboratorium patologi anatomi. Nah, kalau sudah membusuk, sel-sel itu sudah lisis. Nah, lisis ini sudah tidak bisa lagi dipastikan karena semua sel-sel lisis. Jadi kondisi jenazah ini sangat mengaruhi. Makanya kalau orang forensik itu prinsipnya ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat diperiksa makin bagus. Karena kita bisa mencari atau menemukan hal-hal yang masih fresh, yang masih baru dialami oleh korban. Nah, yang berikutnya kondisi kedua ini adalah pemeriksaan penunjang kita yang masih belum lengkap. Misal karena keracunan, kita tahu bahwa ini keracunan, tapi kalau kita nggak punya lab atau nggak punya alat untuk memeriksa ini racun apa, kan akan sulit nih. Dari tanda-tandanya kita tahu nih, ini keracunan. Oh, ini ada pelebaran pembuluh darah, kemudian mulutnya berbusa, misalnya ada tanda-tanda asfiksia. Tapi kalau ditanya kemudian ini racunnya apa, nah, kita kalau nggak punya laboratorium untuk memeriksa racunnya apa, ya akan sulit kita untuk menentukan itu. Jadi dua hal tadi yang utama, tapi seringkali kalau sekarang laboratorium sudah makin oke lah ya di Indonesia, beberapa laboratorium sudah oke, ya berarti tinggal tergantung kondisi jenazahnya ini. Jadi kalau sudah busuk, wah itu memang sulit sih. Oke. Kalau yang sulit itu mungkin ada nggak sih dok? Misalnya kan ada yang jenazah itu yang tenggelam gitu ya dokter, atau terbakar atau apa gitu dok? Ada yang paling sulit tuh kondisinya gimana dok penyebabnya? Iya, kalau tenggelam itu kalau di dalam air itu kondisinya malah lebih terawetkan sebenarnya. Pembusukannya bisa dihambat kalau dia ada di dalam air. Yang kemarin contohnya putranya Pak Ridwan Kamil ya, Iya. sudah beberapa hari itu kondisi masih bagus. Itu di dalam air dan di sana kondisi airnya kan dingin kan. Nah, Ya. itu tambah mengawetkan jenazah. Jadi itu lebih lebih membantu lah. Terus kemudian kalau kebakar itu juga sulit juga ya. Yang gampang aja deh, mukanya jadi nggak kelihatan ini siapa. Jadi proses identifikasinya jelas membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kita kalau terbakar itu kita pakai sidik jari, ya kalau sidik jari masih bagus. Kadang-kadang juga kebakar juga, ya kan? Terus biasanya juga pakai yang mata itu juga nggak bisa. Akhirnya kita pakai gigi, identifikasi gigi ya. Gigi itu kan lebih awet. Beberapa kasus kecelakaan pesawat terbang itu kita bisa identifikasi dari gigi. Cuman yang jadi masalah lebih banyak orang di Indonesia yang tidak punya rekaman gigi, dental record. Odontogram itu nggak punya. Nggak tahu, Cynthia punya atau nggak odontogram? Nggak punya dokter. Cynthia aja nggak punya gitu kan, apalagi orang-orang yang di luar sana, di daerah, di desa, dan lain sebagainya. Jadi sulit kalau kita berbicara kebakar. Nah, kemudian jenazah yang sudah membusuk, sama juga. Nah, sidik jarinya ini nggak bisa, matanya juga nggak bisa, akhirnya pakai gigi. Itu dari proses awal identifikasi saja, belum kita menentukan luka-lukanya, gitu kan. Jadi kalau misal ditusuk, dipukuli, kemudian mayatnya dibakar, ya akan sulit kita karena jejaknya hilang semua tadi. Ya. Yang luka-luka yang ada di tubuh, di jaringan lunak hilang semua, tinggal tulang. Kalau pembakarannya derajat
lebih tinggi lagi, tulang itu pun bisa hancur. Nah, kalau sudah hancur kan ya kita sulit. Jadi sekali Iya. lagi ilmu kedokteran forensik itu ada batasnya lah bantuan kita. Kita tidak bisa memastikan semua kasus itu bisa kita berikan bantuan. Jadi ada beberapa hal yang memang apa namanya kita terbatas dan tidak bisa untuk memenuhi permintaan polisi untuk membantu perkara itu. Hmm, oke. Dari rambut juga bisa ya dok ya, mengenal. Bisa, bukan rambutnya, tapi kita lakukan tes DNA. Hmm. Jadi rambut, hair shaft itu bisa. Sebenarnya yang bagus juga adalah follicle rambut karena isi ada selnya. Sel itu akan lebih apa namanya presentasinya lebih bagus dibandingkan dengan hair shaftnya gitu. Cuman kita harus punya pembanding. Kalau di Indonesia kan kita belum punya pembanding data DNA orang-orang kan belum ada. Adanya sidik jari kan sama betina itu. Nah, kalau kita ada jenazah nggak dikenal, kemudian kita ambil rambutnya, kita lakukan tes DNA, ini harus ada pembandingnya. Jadi dugaan ini anaknya siapa atau ini bapaknya siapa, nanti keluarganya yang kita ambil DNA-nya, terus kemudian kita cocokkan. Jadi kita tidak bisa kalau hanya menilai punyanya dari korban. Jadi harus ada pembanding. Kecuali kalau di luar negeri itu sudah ada tuh database DNA. Jadi DNA-nya kita ambil, kita masukkan ke sistem, dia langsung bisa mendetek siapa yang kemungkinannya siapa. Kita untuk di Indonesia belum ada. Untuk apa namanya database DNA belum ada, hanya database sidik jari. Kalau sidik jari sekarang mudah sekali tuh, ketika ada orang nggak dikenal langsung ditaruh Inavis, langsung naruh alatnya, dia langsung keluar ketika dia sudah punya EKTP. Kalau belum nggak bisa karena nggak ada datanya. Tapi 90% ke atas lah harusnya sudah Sudah bisa. punya ya dok ya. Oke. Kita Berarti gigi tadi, rekaman gigi itu cukup penting juga ya dok artinya ya dok. cukup penting. Habis ini rekam gigi ya, Sin. Itu bisa bisa semua orang bisa bikin di rumah sakit atau gimana dok? Oh, nggak harus di rumah sakit, ada alatnya. Ada alatnya. Oke. Ada foto panoramik. Jadi apa namanya? Nanti akan gerak tuh. Panoramiknya itu bergerak semua gitu. Jadi nanti hasilnya itu rekaman gigi utuh kayak satu slide gitu isinya semua gigi. Oke. Tuh, penting banget. Jadi pengen langsung ini. Saya biasanya kalau asuransi-asuransi itu kan syaratnya punya dental record tuh. Beberapa asuransi jiwa. Tuh. Oke, berarti boleh juga tuh dok dibikin. Oke. Nah, dok kan ada kasus juga yang apa Hmm. namanya otopsinya udah selesai gitu ya dokter ya, kemudian dilakukan lagi kedua kalinya ya dokter, bahkan mungkin ada yang mungkin kuburannya digali lagi untuk dilakukan otopsi itu gimana dokter? Apakah menjadi sulit atau gimana? Karena sudah pernah dibuka juga gitu ya dok? Ya, jadi kan sebenarnya kenapa sih kok dibuka lagi? Kalau kita lihat ya, dokter forensik itu sudah terikat sumpah, gitu kan. Jadi semua dokter, terutama dokter forensik, kita melakukan pemeriksaan apa namanya pada korban, baik korban hidup maupun mati itu sebenarnya terikat sumpah. Jadi ketika nanti dia memeriksa, kemudian membuat visum, itu memang harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nggak boleh ada yang ditutupi, nggak boleh ada yang ditambahi. Nah, saya yakin, saya percayalah teman-teman forensik itu masih memegang teguh itu. Nah, kenapa diotopsi ulang kan berarti ada ketidakpercayaan pada pemeriksaan pertama kan Betul. dengan sebenarnya. Jadi kemudian dilakukan otopsi ulang. Padahal sebenarnya ya seharusnya pemeriksaan yang pertama itu ya sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Ketika dilakukan otopsi yang kedua gitu ya nanti bisa dikomparkan aja hasil yang pertama dengan yang kedua sama nggak? Saya kok yakin harusnya sama ya. Karena sekali lagi proses pendidikan, kemudian kita ditanamkan apa namanya unsur imparsialisme itu berarti netral, nggak memihak. Kemudian percaya apa meyakini pada sumpah itu yang sesuatu yang sakral gitulah. Jadi ini masalahnya pada kepercayaan aja saya pikir kenapa dilakukan otopsi kedua. Nah, bisa juga sebenarnya apa namanya otopsi itu dilakukan saat sudah di
kubur, itu yang namanya ekshumasi sih. Nah, itu Ya. seringkali terjadi karena pada saat dia meninggal itu polisi belum mencurigai itu adalah tindak pidana. Ya. Begitu sudah dikubur baru muncul nih laporan. Mm-mm. Wah, itu ternyata di gini loh, di gini dipukuli di ini. Nah, terus akhirnya polisi menyelidiki lagi. Nah, di situ Mm-mm. baru muncul, wah berarti perlu kita periksa nih jenazahnya. Karena jenazah sudah dikubur, maka diperlukan penggalian. Penggalian Mm-mm. jenazah untuk memeriksa. Nah, itu namanya ekshumasi. Mm-mm. Tapi Itu, kondisinya dok, kalau sudah dikubur gimana dok? nah kalau sudah dikubur dan terus saja berbeda ya, berbeda dengan kondisi masih fresh. Tetapi kalau jenazah itu sudah dikubur, itu lebih awet Mm-mm. jenazahnya. Jadi kalau kita bandingkan ketika jenazah itu di udara terbuka, dibandingkan di air dengan di dalam tanah, itu lebih awet di dalam tanah. Jadi kalau dia dibiarkan di udara terbuka 1 hari, itu sama dengan dia dikubur itu selama 8 hari. Jadi perbandingannya 1:8. Jadi 8 hari dikubur itu sama dengan 8 hari di udara terbuka. Jadi dia Oke. lebih awet. Jadi kita tetap bisa lah, misal dikubur 2 minggu, itu Mm. sama dengan dibiarkan di luar selama 2,5 hari. Masih bisa lah kita melihat apa namanya ada luka atau tidak. Apalagi kalau apa namanya bekasnya itu sampai ke tulang, sampai ke jaringan keras dari tubuh, itu masih bisa kita lihat. Ya paling tidak kita berusaha lah mencari daripada kita blank sama sekali kan. Jadi tetap Mm. sedikit-sedikit tetap bisa membantu lah, meskipun tidak sebanyak bantuannya itu ketika dia masih fresh rasanya. Oke. Nah, kemudian dok, dalam pembuktian kasus-kasus gitu ya dokter ya oleh dokter forensik, apa yang menjadi dasar hukum atas tindakannya dokter? Apakah memang dari hukum atau dari kedokterannya seperti apa dok? Ya, jadi kan kenapa dokter itu mempunyai apa wewenang atau mempunyai kewajiban untuk membantu polisi karena di dalam undang-undang tuh disebutkan tuh di pasal 133 KUHP itu disebutkan kalau polisi atau penyidik itu apa namanya pengen memperterang perkaranya itu bisa meminta bantuan kepada dokter, dokter forensik atau ahli lainnya sebenarnya. Jadi dari dasar itulah maka polisi atau penyidik itu meminta bantuan dokter. Nah, dokter ketika ada surat permintaan dari polisi, dari penyidik untuk membantu proses penyelidikan, itu harus wajib mau untuk membantu. Malah kalau dokter itu menolak, itu malah kena pidana sih dokternya. Hmm. Ini mau nggak mau harus mau. Ketika Hmm. dokter sudah dimintain penyidik untuk membantu atau membuatkan visum terhadap seorang korban. Sosok korban itu harus mau. Ketika dokter nggak mau, dokter kena pidana tuh, ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Lumayan loh, 9 bulan. Jadi iya, jadi dokter itu wajib ketika sudah diminta sama polisi nggak boleh menolak. Tapi sekali lagi yang minta polisi ya, penyidik ya, bukan Iya. keluarga gitu. Nah, ini yang masyarakat seringkali salah menafsirkan keluarga apa dia perseorangan itu boleh minta visum, itu nggak bisa. Yang boleh Oh, nggak minta bisa visum perorangan ya dok ya? bisa, yang minta harus polisi, harus penyidik. Itu Oh. seringkali saya ketika mendapatkan apa kasus ya, ada seringkali itu ini korban kekerasan dalam rumah tangga. Hmm. Misal seorang istri yang dipukuli sama suami, terus kemudian dia datang ke dokter, dok saya minta visum. Oke, kenapa bu? Gitu. Ini saya dipukuli suami. Terus kan pasti saya bilang, oh kalau visum berarti harus ada surat permintaan dari polisi. Gitu. Hmm. Kalau dari keluarga nggak bisa. Tapi sebenarnya saya tuh masih nggak pengen pisah dok. Saya tuh pengen nakut-nakuti suami saya. Itu sering loh. Pengen Hmm. nakut-nakuti suami saya jangan sampai dia nanti melakukan kekerasan lagi pada saya. Hmm. Itu sering. Jadi sudah dipukuli, sudah mengalami kekerasan, tapi masih nggak mau pisah, masih cinta atau apalah gitu. Itu sering sih, benar. Gitu. Nah itu saya berusaha untuk apa mengedukasi lah. Kalau minta visum ya harus ada laporan ke polisi dulu, nanti polisi mengeluarkan surat minta visum ke rumah sakit, dengan dasar itu baru kami membuat visumnya. Nah, akhirnya seringkali ya sudah kita catat aja di rekam medis. Nah itu bukan visum, pokoknya ada catatan di rekam medis hasil apa namanya pemeriksaan kami
pada dia ada luka di mana, terus kemudian kondisi seperti apa, itu kita tulis di rekam medis, bukan visum namanya, karena itu nggak ada surat permintaannya dari kepolisian. Oke, berarti memang nggak bisa kita datang minta di otopsi segala macam nggak bisa ya dok ya memang Ya datang minta otopsi gimana, orangnya mati. keluarganya dok. Iya, 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 iya. Oke deh. Oke, Dokter Sigit, kita sudah cukup banyak membahas, menarik sekali ya. Ternyata mungkin banyak orang yang tidak terlalu tahu ya dokter ya kalau mengenai dokter forensik ini. Terima kasih Dokter Sigit Ada atas satu lagi ilmunya hari sebenarnya ini. yang ini, yang lagi seru sekarang. Apa dok? Forensik itu ternyata juga bisa untuk ini membuktikan apa namanya, keayahan itu loh. Itu yang kasusnya sekarang banyak. Ini Oh, anakku atau bukan sih gitu. Jadi seorang suami yang menuntut istrinya, itu bukan anakku itu gitu. Nah, itu pemeriksaan, namanya pemeriksaan paternitas. Itu juga ranahnya forensik. oh, bukan yang datang ke rumah sakit tes DNA gitu dok? Iya, Berarti. itu. Itu nanti nah, ada forensik itu yang subnya tentang serobiomolekuler, itu yang mengurusi paternitas itu. Ini bener nggak sih anaknya si A? Ini bener nggak sih anak si B? Itu yang sekarang lagi marak. Oh, berarti nanti hasil DNA-nya gitu dokter forensik yang mengolah gitu ya dok ya? Iya, kita ada lab, kerjasama sama lab, itu nanti hasilnya keluar, kita yang menerjemahkan. Itu banyak sekarang dengan kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini ya. Itu ada rame. Oke. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Dokter Sigit hari ini sesinya, Dok. Sama-sama, Sin. Sahabat Eljon, itu tadi kita sudah mendengar ya dari Dokter Sigit mengenai peran dari dokter forensik, kaitannya dengan penyelidikan dan lain-lain ya. Tadi sudah dijelaskan secara sangat jelas sekali, jadi semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita ilmu hari ini. Saya Cynthia Karin dan juga Dokter Sigit Kirana, dokter spesialis forensik dan mediko legal, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, saya Olivia Fatma. Sahabat Eljon sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.